Audio Jungle. Audio Jungle. Kalau kita lihat ya, definisi daripada kerja itu adalah aktivitas atau kegiatan untuk mencari harta atau untuk meningkatkan taraf ekonomi. Ya. Dan dalam agama, bekerja itu adalah kewajiban. Jadi sebenarnya manusia itu ya dalam rangka dia untuk mempertahankan hidupnya, kemudian dalam rangka dia untuk nantinya, karena dalam ketika kita berbicara tentang ibadah ya, ibadah itu kan tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan yang hanya melibatkan fisik gitu ya, atau dalam bentuk kata-kata atau dalam bentuk misalnya gerakan-gerakan. Tapi ibadah itu juga bisa dalam bentuk materi ya. Karena manusia itu punya harta ya, dan di hartanya itu tidak semua daripada hartanya itu adalah milik dia gitu. Jadi pada harta manusia itu ada hak ya. Hak siapa ya, yaitu hak orang-orang yang mereka tidak berkecukupan atau mereka itu masih membutuhkan bantuan gitu. Makanya dengan adanya derma, sedekah, zakat, ya, infak ya, maka itu sesungguhnya adalah diantara kewajiban agama kepada orang-orang yang memiliki harta. Kalau orang nggak punya harta ya nggak punya kewajiban gitu. Jadi yang sesungguhnya itu ya tuntutan daripada kenapa misalnya orang harus bekerja mencari materi, nanti ketika materi itu sudah didapat, lalu materi itu bisa digunakan untuk dia berderma ya, dia saling memberi gitu. Dan kemudian kenapa orang itu bekerja? Karena bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Lalu kedua yaitu memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Jadi kalau orang belum berkeluarga, dia wajib bekerja. Ya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan dirinya. Lalu kemudian kalau dia sudah berkeluarga, berarti dia berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Gitu. Apalagi misalnya dia laki-laki ya, yang sebenarnya pada pundaknya lah itu kewajiban untuk mencari rezeki, mencari harta untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Terus kemudian tidak menutup kemungkinan ya bahwasanya wanita juga dia memang tidak hanya misalnya mengatur urusan rumah tangga, dia juga bisa membantu suaminya mendapatkan harta ya, atau dia bekerja gitu. Nah, jadi intinya kan sebetulnya kerja itu aktivitas untuk mencari harta, aktivitas untuk meningkatkan taraf ekonomi. Nah, dalam agama itu kewajiban ya. Jadi agama mewajibkan setiap orang untuk bekerja ya. Sebuah teks mengatakan bekerjalah kamu, maka nanti ya Tuhan dan Rasul dan juga orang-orang beriman akan melihat sejauh mana pekerjaanmu. Gitu. Nah, dalam hal melakukan pekerjaan ya, maka kemudian agama mengatur ya. Yang pertama ya, agama mengatur tentang pekerjaan-pekerjaan yang boleh ya. Pekerjaan-pekerjaan itu yang memang dihalalkan. Kemudian ada misalnya pekerjaan-pekerjaan atau mungkin diantara aktivitas yang itu memang menghasilkan uang, tapi itu kemudian dilarang dalam agama. Gitu. Dan tentu setiap agama nanti punya masing-masing ya, agama itu punya aturan gitu. Mana misalnya diantara jenis pekerjaan yang diperbolehkan halal, mana yang tidak. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, kaitannya dengan ketika seorang itu sudah melakukan sebuah pekerjaan, maka pekerjaan yang dilakukan itu adalah harus mengikuti aturan-aturan yang berlaku dan kemudian harus menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam bekerja. Nah, apa nilai moral dalam bekerja? Yang pertama misalnya tanggung jawab. Jadi bekerja secara religius itu adalah bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kemudian yang kedua, bekerja secara religius itu adalah bekerja dengan disiplin waktu. Sehingga bisa jadi ada orang yang dia tidak korupsi uang,
tapi dia korupsi waktu. Ya. Sebagai mahasiswa, ya, ada mahasiswa yang korupsi waktu. Sebagai dosen, ada dosen yang korupsi waktu. Ya. Memang dia tidak korupsi uang, tapi dia korupsi waktu. Ya. Ketika misalnya dia bekerja, dia mengajar, dia belajar, ya, kemudian tidak sesuai dengan waktunya, maka ini berarti tidak disiplin. Nah, disiplin ini menjadi satu hal yang harus ditaati oleh setiap pekerja. Disiplin, ya, disiplin. Lalu kemudian bekerja secara religius itu adalah bekerja dengan nilai jujur, ya, jujur. Jadi dalam bekerja, mencari uang, kemudian berusaha, bisnis dan lain sebagainya, maka harus menjunjung tinggi nilai kejujuran. Ya. Begitu pula misalnya sebagai seorang mahasiswa, ya, dituntut juga untuk jujur. Ya. Ya. Jujur dalam membelanjakan harta dari orang tua misalnya, ini kan jujur juga. Jujur dalam hal misalnya, ya, ketika ujian ya tidak mencontek. Atau jujur dalam hal misalnya tidak mengklaim karya orang sebagai karya sendiri. Ini kan sebuah kejujuran gitu. Nah, sehingga bekerja secara religius itu adalah bekerja dengan nilai kejujuran, ya. Kemudian bekerja secara religius itu adalah bekerja dengan baik, ya. Dan kemudian di dalam diri seseorang itu, dia bekerja itu adalah memang diperintahkan oleh agama dan dalam rangka untuk mencari keridhaan daripada Tuhan. Jadi bekerja untuk mencari keridhaan Tuhan dan yakin bahwasanya kerja itu adalah panggilan spiritual. Gitu. Karena Tuhan memanggil, ya, memanggil hamba-hambanya, memerintahkan hambanya untuk bekerja, sehingga itulah yang kemudian disebut dengan kerja sebagai panggilan spiritual. Jadi bekerja itu dengan baik. Ya. Bekerja dengan baik itu apa maksudnya? Maksudnya bekerja dengan baik itu adalah bahwa ya kita melakukan pekerjaan itu sesuai dengan jalurnya, step-stepnya, jobnya, ya kan? Kemudian juga meskipun misalnya nanti ada otonomi kerja ya, bahwasanya setiap karyawan, pegawai itu kemudian dia bisa melakukan kreativitas atau dia bisa melakukan inovasi-inovasi, tapi tentu tidak keluar dengan job yang sudah ditentukan ya. Dan kemudian tidak keluar daripada ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan yang juga sudah sudah menjadi aturan itu kan, ya, diformalkan, aturan yang sudah diformalkan gitu. Itu bekerja dengan baik ya. Lalu kemudian sampai pada akhirnya bahwa orang yang bekerja secara religius, secara spiritual itu adalah orang yang bekerja yaitu dengan apa yang disebut dengan aktualisasi diri ya. Bekerja dengan aktualisasi diri ya. Apa yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu, yaitu seseorang bekerja dalam bidangnya dan terus ya dia berusaha untuk mengembangkan dirinya ya sampai kemudian akhirnya ya bahwasanya dia lebih semakin profesional ya, semakin baik di pekerjaannya ya, dan kemudian juga semakin cakap gitu. Dan dia tidak keluar ya, dari apa yang sudah menjadi ketentuan atau keharusannya gitu. Yaitu bekerja dengan aktualisasi diri ya. Seorang perawat misalnya sampai kepada tahapan aktualisasi diri, berarti dia betul-betul ya menikmati pekerjaannya, betul-betul dia bekerja dengan sungguh-sungguh, betul-betul dia bekerja itu dalam rangka untuk melayani orang lain, membantu orang lain. Seorang dokter, seorang dosen pun juga sama gitu. Jadi akhirnya orang yang bekerja dengan aktualisasi diri itu bekerja bukan untuk materi. Jadi yang namanya gaji, yang namanya honor, yang namanya bayaran itu sudah tidak lagi menjadi ukuran dalam dia bekerja. Dia hanya menikmati pekerjaan, dia bekerja dengan baik-baik, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, lalu nanti dia tidak akan melihat gajinya seberapa. Pokoknya kalau dia sudah melakukan itu dengan baik, maka dia akan mendapatkan kepantasan dari sisi materi. Ya, jadi kalau orang belum apa-apa sudah nanya gaji, belum apa-apa sudah hitung-hitung materi, ya, maka dia tidak akan bekerja dengan baik. Ya. Oleh karena itu maka kata Tuhan itu, maka kerjalah kamu, maka nanti
Tuhan, Rasul, dan orang-orang beriman itu akan lihat pekerjaanmu sejauh mana. Niscaya nanti akan ada kebaikan-kebaikan, akan ada ganjaran-ganjaran, akan ada misalnya honor, akan ada misalnya bonus, akan ada misalnya gaji. Itu yang memang sudah sangat sesuai dengan apa yang sudah kita keluarkan, apa yang sudah kita kerjakan. Jadi intinya itu sesungguhnya bekerja secara religius ya, atau bekerja secara spiritual.